Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Perkenalkan, nama saya Nila Lutfiana Prima dan teman saya Junada Fatah Anugrah. Hari ini kita akan mendemonstrasikan salah satu praktikum dari materi metabolisme. Yaitu apa sih, Mas? Nah, hari ini kita akan melakukan praktikum uji kerja enzim katalase. Nah, sebelum kita melakukan praktikum uji katalase, kita perlu tahu nih, apa sih enzim itu? Enzim itu apa, Mas? Nah, enzim adalah suatu senyawa biomolekul protein fungsional yang berfungsi sebagai biokatalisator, yaitu untuk mempercepat reaksi-reaksi kimia organik dalam tubuh tanpa ikut bereaksi di dalamnya. Salah satu enzim dalam tubuh kita adalah enzim katalase. Nah, enzim katalase ini dapat kita temukan di organ hati, jantung, tulang, dan membran mukosa. Hari ini kita akan membuktikan bahwa enzim katalase ini bekerja untuk memecah senyawa peroksida atau H2O2 menjadi H2O atau air dan O2 atau oksigen. Kenapa H2O2 ini harus dipecah? Karena H2O2 ini bersifat berbahaya bagi tubuh. Sebelum praktikum tentunya kita harus menyiapkan alat dan bahan. Nah, alat dan bahannya akan dijelaskan oleh Kak Nira. Silakan Kak Nira. Nah, sebelum kita melakukan praktikum, kita harus menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama yang kita perlu siapkan adalah ada pemanas bunsen. Tentu saja kita perlu koreknya. Kemudian kita perlu cutter, spatula. Kemudian kita perlu hati ayam. Nah, ini penumbuk untuk menumbuk hati ayam. Kemudian ada tabung reaksi. Nah, kemudian ada H2O2. Untuk KOH, HCl, air dingin dan air panas ini bisa menjadi bahan untuk variabel pilihan di praktikum kita. Nah, langsung aja kita masuk ke cara kerja praktikum hari ini. Jadi setelah kita menyiapkan alat dan bahan, sekarang kita akan mengekstrak hati ayam. Di sini kalian bisa mengganti hati ayam ini dengan jantung ayam, atau hati sapi atau jantung sapi, dan bahkan kalian bisa menggantinya dengan daun pepaya, karena dalam daun pepaya juga ada enzim katalasenya. Nah, kita akan memasukkan ekstrak hati ayam ini ke dalam tabung reaksi. Di sini kami mengekstraknya dengan cara menumbuk. Kenapa kita tumbuk menjadi halus atau kita tumbuk sampai lumat? Karena kita ingin mengaktifkan enzim katalase yang ada di dalam hati ayam. Nah, kita ambil menggunakan spatula. Kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Kalau kalian menggunakan daun pepaya pun kalian juga bisa menghaluskan atau melumatkan dengan mortar dan pestle. Tapi kalau kalian tidak ingin menghancurkannya atau membuatnya menjadi seperti ini, kalian bisa memotong-motong menjadi bagian yang kecil. Nah, ini kita ambil beberapa bagian saja. Kita taruh di dasar tabung reaksinya. Nah, setelah itu tentunya kita akan memasukkan H2O2 ke dalam tabung reaksi yang berisi hati ayam ini. Setelah kalian meneteskan 3-5 tetes H2O2, kalian harus segera menutup mulut tabung reaksi ini supaya hasil dari reaksi dalam tabung ini tidak keluar dari tabung reaksi. Nah, kita masukkan dulu 3-5 tetes. Nah, tadi ada yang kelupaan ya teman-teman. Nah, ini lidi juga diperlukan untuk mengetahui adanya kandungan O2 di praktikum kita kali ini. Nah, sembari menunggu proses reaksi, kita memanaskan lidi untuk menjadi bara api. Ini teman-teman dapat melihat bahwa di sini terbentuk gelembung udara yang menandakan bahwa dia sudah terpecah menjadi H2O. Nah, kalau kita ingin membuktikan apakah dia terdapat O2 atau tidak, kita masukkan bara api ke dalam sini. Kita lihat bara apinya masih menyala. Nah, dari situ kita dapat mengetahui bahwa adanya gelembung di sini dan adanya nyala api di sini menandakan bahwa enzim katalase ini bekerja untuk memecah H2O2 menjadi H2O dan O2. Jadi kesimpulannya hari ini bagaimana Kak Ira? Nah, jadi enzim katalase tadi itu bisa memecah H2O2 yang tadi sudah dimasukkan itu menjadi H2O dan O2 seperti yang dijelaskan Mas Yunanda dari gelembung itu, dan lidi yang kita panaskan baranya tetap menyala. Nah,
Kemudian tadi disinggung sedikit tentang manipulasi praktikum. Jadi kalau kalian ingin membuktikan apakah enzim katalase ini memiliki pH dan suhu yang spesifik, kalian dapat menggunakan NaOH atau KOH sebagai basa, kemudian HCl sebagai asam, kemudian ada air dingin dan air panas untuk variasi suhu. Nah, dan demikian kalian bisa membandingkan berapa jumlah gelembung dan bagaimana nyala api untuk membuktikan di pH dan suhu manakah enzim katalase ini bekerja optimal. Nah, udah jelas ya adik-adik semua. Kita cukupkan, sampai jumpa di praktikum kita selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.